Oke teman Ulin, balik lagi ya sama saya di channel Ujo Ulin. Kali ini di konten kali ini kita akan coba ngecamp di shelter full bambu yang kemarin. Kita supaya kita tahu bagaimana suasana malam hari di shelter tersebut. Apakah emang terdengar sunyi atau seperti apakah? Mungkin teman Ulin juga penasaran dan saya juga pun penasaran. Tapi sebelum lanjut menonton, jangan lupa ya untuk terus tetap dukung channel Ujo Ulin dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke banyak orang biar channel Ujo Ulin semakin terus berkembang. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasinya supaya ketika ada update video baru bisa ada pemberitahuan ke teman Ulin sekalian. Oke, itu dilanjut menonton. Eh Ini jalanannya agak sedikit licin, basah juga karena emang tadi dari jam 12 siang itu diguyur hujan lumayan agak deras juga ya. Sekarang jam hampir jam 3 14.40 ya. Eh ini saya tadi berangkat juga sore, tadi di perjalanan sampai ke sini naik motor juga agak sedikit kehujanan. Ya, seperti itulah ya. Ini juga agak sedikit becek, sepatu penuh dengan tanah, teman Ulin. Tapi demi perjuangan harus tetap semangat. Lanjut. Oke teman Ulin, shelternya udah dekat, sudah terdengar suara arus air ya. Jadi menandakan bahwa itu kita sudah dekat dengan shelter karena letak shelternya tersendiri itu ada di atas tebing, yang di bawahnya itu ada aliran sungai yang lumayan deras juga karena emang tadi hujan lumayan agak deras. Oke, dilanjut teman Ulin. Oke teman Ulin, saya sudah sampai di shelternya. Sekarang kita mau persiapan dulu, ya diantaranya itu mau membuat tungku buat supaya nanti di atas bisa masak pakai kayu bakar juga ya. eh Selain itu juga ya mungkin persiapan yang lainnya juga lah. Tetap ikutin terus, dan jangan lupa tonton sampai habis ya. Lanjut. Nah, penuh. Itu. Tuh bantuan tuh.
Oke teman Ulin, alhamdulillah ya, kita sudah buat tungku di dalam shelter ya. Kita menggunakan kaleng bekas, yang dilubangi, terus di atasnya kita pakai kawat ya. Seperti itu. Jadi yang berbeda kali ini kita tidak menggunakan kompor portable, tapi kita menggunakan tungku buatan dari kaleng. Oke, dilanjut. Kita masak kopi dulu terlebih dahulu. Oke. Di atasnya saya punya bekas kompor windproof ya. Ini bekas tapi sudah tidak terpakai, sudah jelek. Kita simpan di atas buat supaya tempat apa namanya cooking setnya nggak jatuh ke sana kemari gitu. Kita dicoba aja untuk bikin kopi. Tapi lumayan asap juga ya, karena emang di belakangnya kita tadi lupa nggak dilubangin terlebih dahulu, jadi asapnya ke atas. Oke teman Ulin, kita barusan apa namanya sudah pasang playseat ya untuk ke atasnya. Jadi cukuplah untuk menghalangi nanti kedinginan ataupun nanti ada hujan. Ya lumayan lah gitu. Ditutup pakai playseat ya teman Ulin. Untuk depannya ini pakai pinil ya. Ini bisa ditutup untuk pinilnya ini ke dalamnya seperti ini. Masih acak-acakan, belum diberesin. Ini untuk nanti malam kita tidur di sini ya. Nah, untuk pintunya sendiri kita bisa tutup. Ini digulung ya. Kita buka terlebih dahulu. Nah, ini udah kebuka. Untuk tampak pinggirnya seperti ini, tertutup plastik semua. Jadi aman dari kedinginan. Oke. Dilanjut nanti. Oke teman Ulin, sekarang masih belum ada agenda masak ya, karena emang tadi kita di rumah sudah makan. Jadi agenda masaknya mungkin nanti setelah maghrib ya. Untuk sekarang mungkin kita ngopi-ngopi aja dulu ya, menikmati suasana sore hari dengan suara gemercik air yang lumayan deras di bawah sambil menikmati kopi. Oh iya, bagi teman Ulin yang ingin berminat ya, kita ngopi bareng di shelter ini, mau ngecamp ataupun kita di siang hari, silakan mengajukan diri ya bagi teman Ulin yang ingin ngopi bareng di shelter ini. Bisa langsung menghubungi email atau langsung di komen saja ya. Ketik di komen saja, nanti insya Allah sama admin atau istri saya dibalas untuk mengagendakan acara ngopi bareng. Oke, itu teman Ulin ya. Tetap saya mengingatkan juga, jangan lupa mensubscribe, like, komen, dan share channel Ujo Ulin supaya channelnya semakin terus berkembang. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya ketika ada update video baru dari channel Ujo Ulin ada notifikasi ke teman Ulin sekalian. Dan saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para teman Ulin yang sudah mensubscribe, sudah menonton videonya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman sekalian dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke.
Oke teman Udin, ini udah hampir jam 6 ya, bentar lagi maghrib. Jadi kita menyiapkan dulu bara untuk nanti kita mau ayam, bakar ayam di sini ya. Begitu teman Udin. Oke teman Ulin, inilah suasana jam setengah 7 ya, 18.33. Suasana shelter bambu seperti ini. Ini agak hujan rintik-rintik juga. Saya sendirian ya. Nah, ini suasana dalamnya seperti ini. Ini di luarnya kita pasang lampu satu di atas. Kita masuk ke dalam. Oke, masih ada api yang nyala. Teman Udin, alhamdulillah ya, tadi udah maghrib, sekarang udah lewat maghrib. Sekarang udah pukul 7, kurang 7 menit ya, 18.53. Karena emang udah lapar juga, sekarang kita mau bikin ayam bakar, daging ayam dibakar. Ya untuk mengisi perut supaya tidak lapar. Ikutin terus ya teman Ulin. Jangan lupa juga untuk tetap mendukung channel Ujo Ulin dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke banyak orang supaya channel Ujo Ulin semakin terus berkembang. Terus jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya ketika ada update video baru dari channel Ujo Ulin ada pemberitahuan ke teman Ulin sekalian. Oke, mungkin acaranya nggak bakalan banyak-banyak juga ya, karena emang sambil bakar ayam juga ya. Ini cerita sedikit sih, cerita tentang, bukan cerita juga sih, cuman sekedar pemberitahuan. Mungkin bagi teman Ulin yang belum tahu dan belum mengenal saya, mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama mungkin dari nama saya itu Dani, tapi biasa dipanggil Ujo. Ujo itu sebenarnya sih nama singkatan ya. Sebenarnya saya itu dari kecil dipanggilnya tuh Ujang. Kalau orang Bandung biasanya laki-laki biasa dipanggil Ujang sama orang tuanya. Nah, kebetulan di kampung saya itu nama Ujang tuh banyak, dan akhirnya ada seorang teman main dulu waktu SMP kalau nggak salah. Untuk membedakan mungkin nama Ujang itu sendiri. Nah, saya itu kan nama orang tua saya, khususnya bapak saya itu berinisial O gitu. Makanya Uzo itu adalah Ujang, nama bapak saya kesananya begitu. Nah, terus nama Uzo itu sampai terus keenakan sampai sekarang dipanggilnya Ujo gitu. Nah, itu untuk nama ya. Tapi sebenarnya nama aslinya itu adalah Dani ya, teman Ulin. Untuk selanjutnya, kalau untuk pekerjaan, jujur saja saya pengangguran. Saya pengangguran berat. Saya nganggur dari 2019 saya udah nganggur. Terakhir bekerja itu di perusahaan distributor ya. Terus apa lagi ya? Kalau untuk pertama kali mendaki atau terjun ke dunia pendakian itu udah lama banget. Pertama kali mendaki itu waktu SMP, tapi sempat vakum sampai SMA. SMA juga udah vakum, nggak sempat naik gunung lagi. Setelah bekerja baru naik gunung, ya udah lumayan lah, udah beberapa gunung di Jawa Barat. Mungkin saya ke Jawa Tengah juga sampai ya. Kalau Jawa Tengah dulu tuh Selamat mungkin tuh pernah. Cuman karena emang dulu itu nggak kesempet, nggak kepikiran buat bikin channel YouTube, jadi ya nggak ada dokumentasi sama sekali gitu. Begitu teman Ulin. Ya alhamdulillah ketika saya sudah menikah, saya menikah tahun 2019 sama istri saya. Ya iyalah, sama istri saya ya. Menikah tahun 2019 di tahun kemarin 2023, tepatnya di bulan Oktober kalau nggak salah ya. Apa November gitu. November, di bulan November istri saya yang nyuruh atau memberikan ide buat saya bikin channel YouTube ini gitu. Dan sebenarnya sih
pengen buka channel YouTube itu dari dulu, cuman karena emang pertama saya selalu berpikiran kalau misalkan tidak ada kamera, tidak akan ada kualitas video yang baik gitu. Nah, sama istri saya diberikan motivasi, pakai handphone pun jadi gitu. Ya alhamdulillah, eh, saya apa memotivasi diri saya sendiri untuk membuat channel YouTube ini dengan perangkat seadanya gitu. Begitu ya teman Ulin. Eh, terus apa lagi ya? Untuk perkenalannya mungkin segitu aja ya, karena emang bingung juga mau ngobrolin apa jauh gitu. Tapi kalau misalkan ada teman Ulin yang penasaran dengan biografi saya, ya bisa tanya di kolom komentar gitu. Nanti insya Allah di video berikutnya saya akan jawab. Nah, mungkin selanjutnya ya, pemberitahuan juga buat teman Ulin bahwa shelter ini sebenarnya tidak jauh dari permukiman ya. Shelter ini hanya berjarak sekitar ya 20 menitan lah kalau berjalan kaki dari perkampungan sampai ke shelter ini. Jadi nggak terlalu jauh juga sih. Dan perlu tahu juga kalau misalkan apa ya, di setiap tempat untuk kita ngecamp ya, terutama bermalam yang ngecamp, biasanya ada tradisi-tradisi tersendiri gitu. Contohnya kayak kalau misalkan di sini, saya sempat izin dulu sama warga sekitar untuk coba ngecamp di sini, dan mereka bilang kita harus menambah garam di sekeliling tempat kita mau ngecamp. Itu entah apa fungsinya saya tidak tahu, tapi untuk menghargai ya kultur masyarakat di sini ya, ya kita lakuin gitu. Begitu ya teman Ulin. Dan kalau misalkan di tempat-tempat lain juga sih, saya yakin pasti ada ya. Kalau dulu itu kan kalau ke Gunung Cermai dulu ya, itu sempat ada kalau kita kencing nggak boleh nyentuh ke tanah. Makanya setiap mendaki apa kencingnya pakai botol. Tapi karena emang apa ya, jadi sampah juga botol bekas kencingnya itu, jadi ya mungkin itu udah dihilangkan juga sih. Tapi ya itu entah kenapa, saya juga nggak tahu lah gitu. Begitu teman Ulin ya. Dan perlu teman Ulin sekalian tahu juga ya, bahwa istri saya yang sekarang itu adalah kita sama-sama pendaki. Bahkan saya dan istri saya itu ketemu di Gunung Guntur, tepatnya di tanggal 28 Oktober 2018. Itu pertama kali saya ketemu dengan istri saya, dan saya menikah di bulan Februari tanggal 3 2019 gitu. Terus ada teman Ulin yang pernah ada yang komen, kenapa nggak sama istrinya, padahal sama-sama pendaki. Mungkin itu kalau nggak salah teman saya juga, teman istri juga, yang nanya seperti itu karena dia tahu gitu bahwa istri saya juga sama-sama pendaki. Terus kenapa saya selalu mendaki sendiri ataupun ya sama kameramen sih, nggak, maksudnya nggak sama istri gitu. Itu alasannya karena emang saya kan pengangguran, istri saya juga nggak kerja, makanya kita di rumah itu punya usaha kecil-kecilan, buka warung gitu. Nah kalau misalkan saya naik atau saya mendaki bareng istri saya, ya mungkin warungnya tutup gitu. Jadi sebenarnya gimana ya, belum ada penghasilan dari YouTube-nya, tapi udah mencoba meninggalkan penghasilan yang sebelumnya, saya belum berani gitu, belum berani untuk meninggalkan itu gitu. Seperti itu ya teman Ulin. Dan tapi untuk di konten berikutnya saya udah punya rencana sama istri saya juga. Rencananya itu adalah saya mau camp ke kapan, yang mudah-mudahan di minggu sekarang bisa terlaksana gitu, konten bareng sama istri, yang mudah-mudahan itu bisa terlaksana ya teman-teman. Ya doain aja lah, mudah-mudahan YouTube-nya semakin berkembang, YouTube-nya semakin maju, ya bisa apa, terus konten sama istri ya, bisa apa namanya, ya mendaki ke gunung-gunung yang belum pernah kita daki lah bersama istri saya gitu. Ya mudah-mudahan lah, doain aja ya teman Ulin. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih ya buat teman Ulin yang sudah mensubscribe, sudah menonton video-video di channel Ujo Ulin. Semoga kebaikan teman Ulin sekalian dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oh, terus ini apa, ada juga yang nanya ke saya, Kang,
kenapa nama channelnya Ujo Ulin gitu. Sebenarnya Ujo Ulin itu apa sih gitu. Kalau orang Bandung, orang Sunda pasti tahu lah ya. Ujo Ulin. Ujo itu nama panggilan saya, sedangkan Ulin itu adalah bahasa Sundanya dari bermain. Main ya, main kata Ulin. Ya Ulin ke sana, Ulin ke sini berarti main ke sana, main ke sini gitu. Nah, itu sih sebenarnya mah. Jadi didasari dengan hobi saya yang suka main gitu. Entah itu main ke pantai, entah itu main ke gunung, entah itu main ke tempat pariwisata gitu. Jadi saya punya ide menggabungkan nama panggilan saya dengan kebiasaan saya Ulin gitu. Main, kebiasaan saya main, makanya channelnya itu namanya Ujo Ulin gitu. Sebenarnya sih dulu juga sempat ada banyak pilihan, ada Ujo Ulin, Ujo Ngatrok gitu. Banyak lah, cuman yang agak enak didengar itu ya Ujo Ulin. Akhirnya saya sama istri memutuskan untuk memberikan nama channelnya Ujo Ulin. Ya mudah-mudahan nama Ujo Ulin ini menjadikan berkah bagi saya dan istri. Amin. Begitu ya teman Ulin. Seperti itu. Kelihatannya ayamnya sudah matang, teman Ulin. Ini juga kita bakar pete ya. Kita nyobain pete bakar. Ini ayamnya udah matang sih kayaknya. Kayaknya ya. Oh, mantap. Mantap. Oke, untuk makan hari ini menunya hanya sekedar ayam bakar, ada pete bakar juga, ada pete biasa yang nggak dibakar, terus ada sambal terasi. Sebenarnya kita bawa masakan juga, cuman kalau misalkan terlalu banyak nggak ada buat besok. Jadi session masak-masaknya di besok pagi aja ya. Untuk makan kali ini cuman ini aja. Oke. Selamat makan teman Ulin. Tadi kita habis makan, terus seduh kopi juga. Ini lagi ngopi ya. Ngopi teman Ulin. Mungkin tidak akan lama juga kita mau istirahat tidur ya. Tapi sebelum tidur ya kita buat api unggun dulu. Api unggun di dalam shelter bambu ya. Kita tadi pakai bekas genting ya, di bawahnya ada kayak batu bata gitu, jadi nggak langsung menyentuh ke palukunya, agak sedikit aman lah. Mungkin itu ya, ngobrol apa gitu ya, sambungan dari yang tadi aja mungkin ya, dari perkenalan diri pagi. Mungkin ada yang nanya umur saya berapa, mungkin juga ada yang nanya. Umur saya 33 tahun, maju ke 44, kelahiran tahun 90 ya, di bulan Oktober. Saya lulus SMA tahun 2009, lulusan SMA 1 Rancakek. Terus SMP-nya di SMP 55 PGRI Rancakek, SMP PGRI 55 Rancakek. SD-nya SDN Linggar 5 di Cikidin. Itu ya. Apalagi ya, kalau untuk pengalaman mendaki mungkin saya belum bisa dikatakan pemula ya, karena emang
hanya beberapa gunung saja yang sudah didaki. Keseringan sih di Gunung Manglayang ya. Kalau Manglayang udah sering banget daki Gunung Manglayang, terutama pihak Baru Berem. Kalau pihak Batu Kuda, kalau Baru Berem sih cuman beberapa kali lah. Itu mungkin teman Ulin ya. Terus apa lagi ya? Eh, Mungkin itu aja sih. Apalagi ya, ngobrol apa gitu ya, bingung sih kameramen ngobrol apa tuh. Oke, itu aja mungkin ya, untuk sekedar informasi aja sih, tapi kalau tidak penting juga tidak apa-apa. eh kita juga tidak akan terlalu lama karena emang kalau biasa ya, kalau sudah makan tuh biasanya ngantuk, jadi ya kita mau tidur aja. Habis sapi ini mati mungkin kita langsung mau tidur. Oke, seperti itu. Sampai ketemu di pagi hari. Oke teman Ulin, ini suasana pagi ya. Alhamdulillah malam kita tidurnya nyenyak, cuman awal tidurnya emang susah ya. Sampai jam 12 kita belum pada tidur. Jam 1 mungkin, jam 1 baru tidur. Tapi kalau udah tidur, pas tidur udah nyenyak sih. Tapi ya proses tidurnya itu lama banget kalau. Dan tadi juga kita udah bangun pagi-pagi, beres-beres dulu playset sama segala macem. Sampai sekarang sekitar jam 8 pagi nih, kita mau bikin kopi dulu. Oke, ikutin terus teman-teman. Terus itu gulai. Hei. Mantap. Wah, haus panas. Haus panas. No, mantap. Tahu goreng. Masak ya. Oke teman Ulin, kali ini alhamdulillah masaknya sudah beres. Sekarang kita tinggal makan dan menunya itu adalah tahu hokeng yang menjadi tahu pedas. Dan ini tadinya sih kita mau bikin seblak jamur, cuman karena emang apa ada banyak bahan ya udah kita campurin semua. Ini adalah tempe, sosis, jamur sama pete. Kita campur dijadiin seblak. Jadi makanya itu ya. Jadi menunya adalah tahu pedas dan seblak campur.
Oke, teman Ulin. Alhamdulillah ya, kegiatan camp di konten hari ini sudah beres. Sekarang kita mau pulang. Beres-beresnya udah beres juga. Saya tidak lupa mengingatkan ke teman Ulin sekalian agar tetap terus mendukung channel Ujo Ulin dengan cara mensubscribe, like, komen, dan share ke banyak orang biar channel Ujo Ulin semakin berkembang. Dan tak lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya supaya ketika ada update video baru nanti ada pemberitahuan ke teman Ulin sekalian. Itu aja mungkin ya teman Ulin. Semoga video kali ini bisa menghibur teman Ulin sekalian, juga bisa bermanfaat, ada pembelajaran yang bisa diambil. Mungkin segitu aja ya dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari video ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya.